Warung itu kecil, cuma berdinding triplek dan beratap seng. Tapi jangan salah, tiap pagi sampai siang, warung itu selalu ramai. Apalagi hari pasaran, orang bisa sampai antre di luar cuman buat makan sop sumsum. Namanya Warung Simbok Nakal. Entah siapa yang pertama kasih nama, tapi semua orang di desa Sidorejo udah terbiasa nyebut begitu. Padahal yang jaga sekarang bukan embok-mbok lagi, tapi perempuan muda, cantik, dan kulitnya putih mulus kayak nggak pernah jemur baju. Namanya Erna. Umurnya 27 tahun. Orang-orang bilang dia pernah kerja di kota, tapi entah kenapa balik kampung dan malah buka warung di belakang pasar. Deket banget sama bekas tempat sembeli sapi. Masih sering tercium bau anyir, apalagi kalau pagi. Erna itu tipe perempuan yang tahu dia cantik dan dia manfaatin itu. Pakai daster ketat, kadang belahan dada kelihatan dikit, senyumnya manis, dan matanya suka ngajak main mata. Tapi anehnya, gak ada satupun laki-laki yang berani macem-macem. Semua cuman bisa senyum kikuk sambil nerima mangkuk sop panas yang dia tuangin dengan tangan sendiri. Warungnya cuman ada 3 meja panjang dari kayu, sama bangku-bangku panjang yang udah agak reyot. Tapi sop sumsum buatan Erna beda. Kuahnya kental, panas, gurih, dan sumsum di tulangnya selalu lembut. Orang bilang, sekali makan pasti pengen balik lagi. Waktu pertama kali buka, banyak yang mikir warung itu bakal sepi. Lah iya, di belakang pasar, deket tempat sembelih, siapa juga yang mau makan di situ? Tapi nyatanya, makin hari makin rame. Malah warung lain di pasar satu persatu tutup. Tiap pagi jam 5, Erna udah buka. Dia masak sendiri, gak ada pegawai. Kadang ada anak kecil bantuin buang tulang, tapi masak dan semua bumbu dari tangan dia. Anehnya, gak pernah ada yang lihat dia belanja bahan. Tapi stok daging dan tulang di warungnya gak pernah habis. Orang-orang mulai ngomongin, katanya Erna itu ada isinya. Tapi yang lebih bikin merinding, tempat sembelih di belakang warung itu dulunya tempat kecelakaan. Tukang jagal pernah kesetrum dan mati pas lagi motong sapi. Sejak itu tempatnya dikosongin. Tapi sekarang tiap malam ada yang lihat lampu remang nyala dari sana. Ada suara besi diseret. Ada yang bilang dengar sapi melenguh, padahal udah gak ada sapi di situ. Erna sendiri gak pernah cerita banyak. Kalau ditanya soal resep, dia cuman senyum. Rahasia warung, katanya. Tapi senyum itu beda. Ada sesuatu di balik tatapan matanya. Kayak ada yang dia sembunyikan. Buat orang pasar itu bukan hal aneh. Yang penting makanannya enak, murah, dan bikin nagih. Mau katanya pakai bumbu dari jin juga, asal nggak bikin sakit perut, ya lanjut aja. Tapi nggak semua orang bisa nerima begitu aja. Ada 1-2 orang yang mulai curiga. Apalagi setelah Pak Sardi, penjual sayur tua yang dulu warungnya rame, tiba-tiba stroke dan warungnya sepi. Atau Burum, penjual nasi uduk yang seminggu setelah buka saingan di dekat warung Erna, ketahuan gantung diri di dapur. Cuman memang nggak ada bukti. Semua bisa dibilang kebetulan. Tapi buat yang peka, ada hawa nggak enak tiap masuk warung itu. Bau kuahnya enak, tapi kadang nyelip bau besi karatan. Kadang kalau sendirian bisa ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari sudut warung. Dan Erna, dia selalu senyum, selalu genit, selalu manis. Tapi matanya nggak pernah benar-benar ikut senyum. Selalu ada yang dingin di sana. Warung Simbok Nakal, tempat yang harusnya biasa aja. Tapi siapa sangka, di balik semangkuk sop sumsum yang gurih dan nikmat, ada sesuatu yang mulai menunggu untuk bangkit. Pagi itu, warung Simbok Nakal rame kayak biasa. Erna lagi-lagi pakai daster ketat motif bunga, belahannya bikin bapak-bapak pasar salah sendok, tapi suasana agak beda. Ada yang aneh, cuma belum bisa ditunjuk bagian mananya. Pak Darto,
Tukang ayam yang biasanya paling bawel, pagi itu diem aja. Duduk di pojok, mangkuknya masih penuh. Mukanya pucat, tangan gemeteran. "Pak, kok nggak dimakan?" tanya Erna, senyum manis sambil senderin siku di meja. Pak Darto cuman geleng. "Tadi pas sendokin sumsumnya, ada kuku di dalam tulang, Mbak." Langsung warung jadi hening. Semua yang lagi ngunyah berhenti. Mangkuk Pak Darto ditarik salah satu pelanggan, bener aja. Di antara sumsumnya ada potongan kuku. Hitam, panjang, kayak kuku manusia yang udah lama nggak dipotong. "Yakin bukan tulang sapi?" tanya salah satu ibu-ibu sambil nutup mulut. "Mana ada sapi punya kuku kayak gitu?" Erna langsung ambil mangkuk itu. Senyumnya masih ada tapi kelihatan kaku. "Aduh, maaf ya Pak. Mungkin kecampur waktu motong tulangnya. Saya buang, saya ganti baru ya." Tapi Pak Darto udah berdiri. Dia keluar dari warung tanpa ngomong apa-apa lagi. Hari itu, banyak yang milih bungkus daripada makan di tempat. Ada juga yang batal beli. Tapi sorenya, semua kembali seperti biasa. Kayak gak ada apa-apa. Cuman 1-2 orang masih bisik-bisik soal kuku tadi. Besoknya, kejadian aneh lain muncul. Butuh minum, pelanggan setia warung itu pulang dari makan malah kejang-kejang di rumah. Katanya, pas lagi ngeludah, keluar serpihan tulang kecil dari tenggorokannya. Tapi anehnya, tulang itu bukan tulang sapi. Panjangnya kayak jari dan ada potongan cincin nempel di ujungnya. Erna, dia tetap buka warung, tetap senyum, tetap tuang kuah panas pakai tangan sendiri. Mungkin itu cuma salah potong tulang lagi, katanya waktu ada yang nanya. Namanya juga manusia, bisa salah. Tapi makin lama, kejadian-kejadian kecil makin sering. Ada yang ngaku lihat ada bayangan gede berdiri di belakang dapur waktu malam. Ada yang dengar suara geraman dari tempat cuci piring. Bahkan, ada anak kecil yang tiba-tiba nangis kejer waktu diajak makan di situ. Katanya, di pojok warung ada hantu botak matanya merah. Erna gak pernah marah kalau ditanya soal hal-hal itu. Dia malah ketawa. "Ah, itu Simbok yang dulu kali, masih betah jaga warung ya." Tapi tatapan matanya dingin, senyumnya senyum basa-basi. Satu malam, Pak Mardi, tukang bersih-bersih pasar, pulang lewat belakang warung. Dia lihat pintu tempat sembelih yang katanya udah dikunci sejak lama, kebuka sedikit. Dari celahnya, keluar cahaya merah redup. Dia ngintip, dan apa yang dia lihat bikin dia lari sampai jatuh ke selokan. Dalam ruangan itu, ada sesuatu yang duduk di tengah lingkaran. Bukan manusia. Kepalanya botak, matanya merah. Di depannya ada tulang-tulang besar disusun rapi, dan Erna duduk di sebelahnya. Ngelus-ngelus kepala makhluk itu sambil bisik-bisik sesuatu. Besoknya, Pak Mardi gak ke pasar. Kata orang rumahnya, dia demam tinggi dan matanya kosong. Cuman bisa ngomong satu kalimat yang diulang-ulang. "Sumsum itu bukan dari sapi, bukan dari sapi, bukan dari sapi." Tapi meskipun begitu, warung Simbok nakal tetap buka. Pembelinya tetap banyak. Dan Erna, dia tetap senyum, tetap genit, dan tetap menuang kuah panas sambil main mata ke pelanggan. Seolah-olah gak ada apa-apa yang terjadi. 3 hari setelah kejadian Pak Mardi, suasana pasar mulai gak nyaman. Beberapa pedagang mulai berani ngomongin Erna terang-terangan. Bukan cuma bisik-bisik lagi. "Gak beres itu warung," kata Bu Atik, penjual kue basah. "Setiap yang saingan sama dia pasti apes. Coba hitung, udah berapa orang yang kena musibah." Pak Gino yang dagang mie ayam juga mulai resah. Dulu dia sering makan di warung Erna, tapi sejak lihat kuku di sop Pak Darto, dia gak berani balik lagi. "Gue semalam mimpi aneh, Bu," katanya ke Bu Atik. "Mimpi gue makan sop sumsum,
Tapi waktu gua belah tulangnya, isinya bukan sumsum, tapi mata manusia. Matanya melek, Bu. Ngeliatin gua sambil muter-muter. Gak lama setelah itu, Pak Gino jatuh dari sepeda pas lagi antar mie ke pelanggan. Tangannya patah. Kata orang-orang, dia jatuhnya di depan warung Erna. Desas-desus makin liar. Ada yang bilang Erna pakai pesugihan. Ada yang bilang dia pelihara makhluk dari tempat sembelih belakang warung. Ada juga yang percaya dia ikut aliran sesat. Tapi tetap aja, warungnya nggak pernah sepi. Sampai akhirnya, muncul satu orang yang berani terang-terangan nyelidikin Erna. Namanya Mas Bayu. Lulusan kota, baru pulang kampung buat bantu orang tuanya di toko beras. Bayu nggak percaya hal mistis. Buat dia, semua bisa dijelasin secara logis. Tapi sejak adiknya, Dina, muntah darah setelah makan sop sumsum, dia mulai curiga. Gue cek ke puskesmas, katanya ada bakteri aneh dari tulang yang dia makan, kata Bayu ke beberapa pedagang. Tapi kok bisa? Harusnya kalau cuman sop biasa, nggak sampai segitu efeknya. Bayu mulai ngawasin gerak-gerik Erna. Dia duduk di warung, tapi nggak makan. Cuman ngeliatin. Beberapa kali dia lihat Erna masuk ke belakang warung lewat pintu kecil yang tembus ke tempat sembelih. Waktu Bayu coba nyusul, pintunya udah dikunci. Dia coba tanya langsung, "Mbak Erna, itu belakang warung masih dipakai ya?" Erna cuman senyum. "Kebiasaan aja, Mas, tempat nyimpen kayu bakar." Tapi Bayu tahu itu bohong. Dia pernah lihat sendiri dari celah triplek ada semacam tungku besar di dalam ruangan bekas sembelih itu. Bukan tempat nyimpen kayu. Beberapa malam Bayu intip dari jauh. Dia lihat cahaya merah dari balik ventilasi. Kadang-kadang ada bayangan besar lewat di balik jendela kecil. Tapi tiap pagi, Erna tetap muncul dengan senyum genit dan kuah panasnya. Suatu malam, Bayu nekat nyelinap masuk lewat atap pasar. Dia jalan pelan-pelan, nyari celah buat lihat langsung ke dalam tempat sembelih. Pas dia berhasil intip, dia lihat sesuatu yang bikin bulu kuduknya berdiri. Di dalam ruangan itu, Erna lagi duduk bersila. Di depannya ada baskom besar penuh darah. Di sebelahnya, makhluk tinggi besar dengan punggung bungkuk dan kepala botak lagi ngegiling tulang pakai batu. Bayu langsung mundur. Kakinya goyah, tapi atap yang dia injak keropos. Brak! Dia jatuh ke lantai bawah. Erna keluar dari ruang sembelih dengan wajah tanpa ekspresi. Gak ada senyum, gak ada genit. Cuman tatapan tajam yang dingin. "Mas Bayu," katanya pelan. "Lain kali kalau mau tahu sesuatu, tanya baik-baik." Bayu lari terbirit-birit, gak peduli kakinya keseleo, gak peduli darah di pelipisnya. Sejak malam itu dia demam. Dan tiap tidur dia selalu mimpi Erna berdiri di ujung ranjangnya, bawa mangkuk sop dan bilang, "Coba deh, Mas, sumsum yang ini masih hangat." Bayu gak pernah berani ke pasar lagi. Orang-orang mulai bilang dia stres. Tapi bagi yang tahu ceritanya, mungkin itu bukan sekadar stres. Mungkin dia lihat sesuatu yang gak boleh dia lihat. Hari-hari setelah Bayu jatuh dari atap, keadaan pasar berubah drastis. Banyak pedagang mulai pindah lokasi. Warung-warung yang tadinya di sekitar warung Simbok nakal jadi kosong. Gak ada yang berani buka di dekat situ. Yang paling terasa, udara di belakang pasar makin aneh. Bukan cuma bau amis yang dulu datang dari tempat sembelih, tapi juga hawa dingin kayak malam hari padahal matahari lagi terik-teriknya. Bujum, tukang gorengan, cerita kalau setiap pagi pas lewat belakang warung Erna buat buang minyak bekas, dia lihat jejak kaki di tanah becek. Tapi bentuknya bukan kaki manusia, lebih besar dan punya 4 jari panjang. Pas saya balik badan, katanya ke pedagang lain, ada suara napas di belakang telinga, berat, kasar. Pas nengok, kosong. Tapi pundak saya masih dingin, kayak habis diendus.
Anak-anak pasar juga mulai kena. Raka, bocah 9 tahun yang biasa bantu angkat sayur, tiba-tiba hilang pas sore. Dia terakhir kelihatan main petak umpet sama teman-temannya di dekat tong air belakang warung Erna. Dicariin kemana-mana nggak ketemu. Pas malam, ibunya datang ke pasar, teriak-teriak nyebut nama anaknya. Orang-orang bantu nyari. Tapi yang mereka temuin cuman sendal Raka, basah dan kotor, di dekat tempat sembelih. Besok paginya, warung Erna tetap buka. Tetap rame. Erna nyapa orang-orang seperti biasa. "Pagi, Bu. Sumsum panas ya, tambah nasi." Tapi beberapa pelanggan tetap makan sambil celingukan. Beberapa dari mereka bilang waktu minum kuah sop, mereka dengar bisikan halus dari dalam mangkuk. Bukan suara jelas, cuman kayak ada yang ngomong dari balik sumsum. Bunyinya kayak orang minta tolong, kata Pak Kumis tukang jahit. Tapi suaranya kecil banget, cuman kerasa di kepala. Pas gue berhenti makan, suaranya hilang. Warung itu kayak makin hidup. Kadang-kadang kursi kayu bisa goyang sendiri padahal nggak ada angin. Pernah sekali sendok di mangkuk Erna jatuh sendiri tanpa ada yang nyenggol. Yang paling bikin merinding malam Jumat itu 2 orang satpam pasar lihat seseorang duduk di dalam warung. Padahal warung udah tutup dari jam 7. Mereka samperin. Dari kejauhan kelihatan kayak perempuan duduk diam sambil mangku-mangkuk. "Bu, udah malam, gak boleh di sini," kata salah satu satpam. Perempuan itu gak nyaut. Mereka makin dekat. Tapi pas senter diarahkan, wajah perempuan itu hancur. Gak ada mata. Gak ada bibir. Cuman cekungan hitam penuh darah. Satpam kabur secepat-cepatnya. Keesokan harinya, satu dari mereka resign. Gak mau kerja malam lagi. Tapi meskipun semua itu kejadian, gak ada yang berani konfrontasi langsung ke Erna. Soalnya setiap ada yang nyoba, pasti ada aja musibah. Entah motornya ditabrak, anaknya sakit, atau dagangannya basi semua. Yang bikin tambah parah, suara-suara aneh mulai sering kedengeran dari warung saat malam. Bukan cuma suara langkah, tapi juga suara tertawa. Cekikikan lirih, kayak suara perempuan. Tapi kadang berubah jadi geraman kasar. Warga yang tinggal dekat pasar mulai resah. Tapi karena warung itu ramai dan bawa rezeki, kepala desa masih tutup mata. Sampai akhirnya, satu malam, seorang pemuda mabuk nyelonong ke warung Erna yang udah tutup. Gak ada yang tahu dia masuk ngapain. Tapi paginya, dia ditemukan tergolek di pinggir jalan dekat pasar. Matanya melotot, mulutnya berbuih. Di tangannya, ada sepotong tulang kecil, masih basah, dan berwarna merah kehitaman. Sejak itu, banyak yang mulai menghindari lewat belakang pasar. Tapi tetap aja, warung Simbok nakal buka seperti biasa. Dan Erna, dia tetap cantik, tetap senyum, dan tetap menatap orang dengan mata yang seperti gak pernah tidur. Karena kayaknya, dia memang gak pernah tidur sama sekali. Malam itu Ratri nekat datang ke rumah Bu Menuk, dukun tua yang tinggal di pinggir kebun bambu. Badannya kurus, kulitnya keriput, tapi matanya masih tajam. Konon Bu Menuk udah bisa lihat yang gaib sejak kecil. Ratri gemetar waktu ketuk pintu rumah itu. "Saya mau nanya soal Erna, Bu," katanya pelan. Bu Menuk gak langsung jawab. Dia ambil kendi, tuang air ke gelas tanah liat, lalu duduk di kursi rotan yang bunyinya berderit. "Dari dulu udah kerasa angin beda di pasar itu," kata Bu Menuk pelan. "Tapi sejak warung itu rame, yang nempel makin kuat." Ratri duduk bersila, nahan dingin yang merambat ke ubun-ubun. "Erna, dia manusia, kan?" Bu Menuk menatap lurus. "Iya, tapi dia gak sendiri." Malam itu, Bu Menuk cerita sesuatu yang bikin bulu kuduk Ratri berdiri. Katanya, dulu ada seorang gadis bernama Ratna, anak penjagal sapi di pasar Sidorejo. Cantik, tapi pemalu. Dia sering bantu bapaknya bersihin darah
dan potongan daging. Suatu hari, Ratna diperkosa oleh 3 pemuda dari desa sebelah. Mereka mabuk dan nyeret dia ke tempat sembelih. Gak ada yang nolong. Dan gak lama kemudian, Ratna gantung diri di ruang sembelih dengan tali pengikat sapi. Mayatnya baru ketemu 2 hari kemudian. Udah membusuk, matanya melotot ke atas, lidahnya menjulur, dan tangan kirinya hilang entah kemana. Sejak itu tempat sembelih itu angker, kata Bu Menuk. Banyak yang dengar suara Ratna menangis. Kadang ada yang lihat bayangan perempuan duduk di pojok ruangan, rambutnya panjang, pakai baju kotor, dan matanya kosong. Ratri manggut-manggut tapi belum paham apa hubungannya dengan Erna. Sampai akhirnya datanglah Erna, lanjut Bu Menuk. Anak kota, katanya ya mau buka warung. Dia ngontrak rumah di ujung gang dan tiap malam sering kelihatan ke tempat sembelih. Waktu itu saya udah curiga. Bu Menuk sempat coba larang Erna, tapi perempuan itu cuma senyum dan bilang dia senang suasana pasar malam. Tapi malam berikutnya Bu Menuk lihat dari kejauhan Erna berdiri di tengah tempat sembelih, buka dasternya, dan berdarah dari pahanya sendiri lalu oleskan darah itu ke lantai bekas tempat Ratna meninggal. Itu perjanjian, kata Bu Menuk pelan. Dia ngasih darah buat nyambung ke roh Ratna. Gak lama setelah itu, warungnya mulai rame. Ratri nelen ludah, rasanya perutnya mual. Erna kasih makan ke Ratna, tapi bukan sembarang makan. Tiap ada yang celaka, tiap ada yang hilang, itu buat dikasih ke Ratna. Supaya dia terus bantu datengin orang ke warung. Jadi, sop sumsumnya itu, Bu Menuk gak jawab, tapi dia ngangguk pelan. Ratri pulang malam itu dengan kepala pening, tapi satu hal dia tahu pasti. Semua kejadian di pasar bukan kebetulan. Ada roh dendam yang dikasih makan. Dan Erna, dia bukan cuma tukang masak, dia perantara. Penghubung antara dunia ini dengan sesuatu yang seharusnya gak dipanggil. Keesokan harinya, Ratri coba cerita ke Pak RT dan beberapa warga. Tapi mereka cuma senyum miring. Jangan ngawur mbak, masa warung segitu enaknya dibilang pakai jin? Tapi Ratri tahu, ada yang gak bisa dilihat pakai mata biasa. Malam itu, dia tulis semua cerita Bu Menuk ke dalam buku catatan. Dia niat nyelidik lebih jauh. Karena makin hari, orang yang datang ke warung Erna kelihatan makin aneh. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan mereka makan sop sumsum kayak orang kesurupan. Dan Erna, dia kayak makin cantik, kulitnya makin bening, senyumnya makin manis. Tapi tiap tatap matanya, Ratri ngerasa kayak jatuh ke lubang gelap yang dalam banget. Ada yang tumbuh di balik senyum itu. Dan Ratri sadar dia udah berdiri terlalu dekat. Ratri tahu ini adalah langkah yang paling berbahaya dalam hidupnya. Setelah mendengar cerita Bu Menuk, dia nggak bisa diam. Ada yang lebih besar dari sekadar ketakutan. Semua orang yang datang ke warung itu, mereka semua seperti terjebak dalam perangkap yang nggak bisa mereka lihat. Mereka datang untuk makan, tapi mereka nggak tahu kalau mereka udah jadi bagian dari permainan yang lebih gelap. Malam itu, Ratri nekat datang ke warung Simbok nakal lagi. Gak ada yang aneh di luar, hanya warung biasa yang ada di belakang pasar. Bau kuah sumsum yang menggugah selera tetap tercium. Tapi kali ini, langkah Ratri lebih berat. Dia gak datang buat makan, dia datang untuk menghentikan semuanya. Begitu dia masuk, suasana warung terasa beda. Udara di dalam lebih berat, seakan ada yang mengikatnya. Beberapa pelanggan duduk dengan tatapan kosong, sesekali menatap mangkuk sop mereka, tapi nggak ada yang benar-benar makan dengan lahap. Semuanya terlihat seperti orang-orang yang sedang menunggu giliran, tapi mereka nggak sadar kalau mereka udah ada dalam jebakan. Erna ada di belakang meja, seakan menunggu Ratri datang. Saat Ratri duduk di salah satu bangku kayu, Erna langsung muncul di depannya dengan senyum yang sangat manis. Tapi senyum itu, Ratri tahu gak tulus. Ada sesuatu yang jahat di balik senyum itu.
Sesuatu yang dia udah mulai rasakan sejak pertama kali datang ke warung ini. "Pesan apa, Mbak?" tanya Erna, suaranya lembut, hampir menggoda. Tapi ada ketegangan yang terasa di udara. Ratri menatapnya dengan mata yang penuh tekad. "Sop sumsum, seperti biasa. Tapi kali ini aku gak cuma mau makan." Erna menyodorkan mangkuk sop ke meja lalu duduk di depannya. Senyumnya tetap lebar, meski ada kilatan yang sangat dingin di matanya. "Oh, kamu udah tahu banyak ya? Apa yang kamu mau tahu, Mbak?" Ratri menunduk, pura-pura menatap kuah sop yang masih panas. "Aku tahu, Erna. Aku tahu soal Ratna. Aku tahu soal tempat sembelih itu. Dan aku tahu, warung ini nggak cuman warung biasa." Erna menatapnya tajam, seakan membaca setiap kata yang keluar dari mulut Ratri. Hening sejenak, sebelum akhirnya Erna tersenyum lagi. "Tapi kamu gak tahu semuanya. Kamu gak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Ratri menggigit bibirnya, menahan emosi yang hampir meluap. "Aku tahu cukup, Erna. Aku tahu kamu gak cuma nyiapin sop sumsum. Kamu ngasih makan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kamu udah bikin orang-orang jadi korban dan aku gak bisa diam aja. Aku akan berhentiin ini semua." Erna tertawa, tawa yang dingin dan penuh ironi. "Kamu pikir bisa menghentikan semuanya? Apa yang kamu bisa lakukan? Kamu gak tahu siapa yang kamu hadapi." Ratri berdiri menatap Erna dengan penuh keberanian. "Aku gak perlu tahu semua, Erna. Yang penting, aku gak akan jadi bagian dari permainan kamu. Aku gak akan biarin kamu terus-terusan ambil nyawa orang." Suasana di dalam warung semakin mencekam. Ratri bisa merasakan hawa dingin yang semakin kuat, seperti ada yang mengintai dari sudut-sudut ruangan. Suara gemericik air dari kuah sop terdengar semakin jelas, namun terdengar aneh, seperti suara bisikan yang jauh lebih dalam. Erna bangkit dari kursinya, dan langkahnya terasa seperti menginjak udara yang semakin tebal. "Kamu gak bisa kabur dari ini, Ratri. Kamu udah terjebak. Kamu gak bisa keluar dari sini." Tiba-tiba, suasana berubah. Lampu yang semula terang mendadak redup. Begitu redupnya sampai Ratri merasa seakan matahari terbenam. Di belakang warung, dia bisa melihat bayangan-bayangan yang bergerak cepat. Sesuatu yang gak bisa dia lihat dengan jelas, tapi cukup untuk membuatnya merinding. Ratri mundur selangkah. "Aku gak takut. Aku akan keluar dari sini, dan aku akan hancurin semua yang kamu bangun di sini." Erna hanya tersenyum, senyum yang semakin mengerikan. "Kamu pikir kamu bisa keluar? Kamu pikir ini cuma soal berhenti makan? Semua ini udah terlalu dalam, Ratri. Kamu gak bisa mundur lagi." Tiba-tiba, Ratri merasa seakan seluruh tubuhnya terhimpit. Udara di dalam warung menjadi sangat berat, dan dia merasa seakan ada tangan gaib yang mengikat tubuhnya. Suara bisikan mulai terdengar lebih keras mengelilingi telinganya. Suara itu berkata sesuatu yang gak bisa dimengerti, tapi jelas terasa seperti ancaman. Ratri tahu dia gak bisa menyerah. Ini bukan cuma soal warung atau sop sumsum. Ini soal hidup dan mati. Dia harus melawan, entah apa yang harus dia lakukan. Karena jika dia gak melawan sekarang, semuanya akan hancur. Dan malam itu, perang antara Ratri dan Erna baru dimulai. Ratri merasakan udara di dalam warung semakin padat. Setiap detik seakan ada sesuatu yang menghisap napasnya, membuatnya susah untuk bernapas. Lampu di atas kepala bergoyang-goyang, seakan ada sesuatu yang mengguncangnya dari atas. Dari sudut mata, Ratri bisa melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak cepat tanpa bentuk yang jelas. Erna berdiri di depannya. Senyumannya semakin lebar, namun mata yang tadinya dingin kini dipenuhi dengan kemarahan. "Kamu ingin menghentikan semua ini? Kamu pikir bisa?" Suaranya terdengar lebih rendah, lebih dalam,
seperti suara yang datang dari dalam tanah. Ratri menahan napasnya. Dia tahu ini bukan hanya soal melawan Erna. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, yang kini mulai terbuka di depan matanya. Sesuatu yang ada di balik semua kejadian aneh dan teror yang terjadi di pasar itu. Ratri mundur sedikit, mencoba melangkah ke arah pintu. Tapi langkahnya terasa berat, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menahan setiap gerakannya. Di luar, malam semakin gelap dan suara angin mulai berdesir. Suara itu terdengar lebih keras, seperti suara langkah kaki yang mendekat. Tiba-tiba, dari dalam dapur, terdengar suara yang menakutkan, seperti sesuatu yang berat jatuh. Sesuatu yang tak wajar. Ratri menoleh ke arah dapur. Di sana, bayangan-bayangan bergerak lebih cepat, semakin padat. Sesuatu yang besar dan gelap, sesuatu yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Erna hanya tersenyum, matanya semakin tajam. Kamu gak bisa kabur, Ratri. Kamu gak akan bisa keluar dari sini. Semua yang datang ke sini udah jadi bagian dari permainan ini. Kamu pun sama. Tidak, aku gak mau terjebak seperti mereka, teriak Ratri. Berusaha keras untuk menggerakkan tubuhnya, untuk melawan rasa takut yang semakin menguasai dirinya. Namun, semakin dia berusaha, semakin keras suara bisikan itu terdengar. Suara itu semakin jelas, seperti ribuan suara yang bergabung menjadi satu. Ratri menutup telinga, tapi itu tak mengurangi dampaknya, malah semakin membuat kepalanya sakit. Tiba-tiba, Erna bergerak cepat. Dengan langkah yang aneh, dia mendekati Ratri. Sesuatu yang gak bisa dijelaskan, seperti kekuatan lain yang mengalir di tubuh Erna. Kamu sudah terlalu jauh. Kamu sudah mulai tahu terlalu banyak, Ratri. Dan kamu tahu apa yang harus kamu bayar untuk tahu semuanya. Ratri merasa tubuhnya semakin lemah, seolah ada sesuatu yang menghisap semua tenaganya. Saat itu, dia melihat di belakang Erna, bayangan hitam besar itu semakin jelas. Bukan cuma bayangan, tapi makhluk itu seperti hidup. Kepala besar dengan mata merah menyala, tubuhnya besar dan menyeramkan, terbungkus oleh kabut gelap yang seolah keluar dari tanah. Ratri tahu inilah yang selama ini terjadi di pasar. Inilah yang tersembunyi di balik warung ini yang membuat orang-orang datang dan terperangkap. Makhluk itu, sebuah kekuatan gelap, adalah inti dari semua teror ini. Erna menatapnya dengan senyum mengerikan. Ini yang mereka cari, ini yang mereka butuhkan. Mereka nggak tahu apa yang mereka bayar untuk bisa merasakannya. Ratri merasa tenggorokannya tercekat. Aku nggak bisa biarin ini terus terjadi. Aku nggak akan biarin kamu. Kamu terus-terusan apa? Erna menyela, suaranya menegaskan ancaman. Mereka datang untuk makan. Mereka datang untuk cari sesuatu. Dan aku kasih apa yang mereka mau. Aku kasih mereka jalan keluar, hidup lebih mudah, dengan harga yang sesuai. Semua orang punya harga, Ratri. Kamu pun sama. Ratri merasa tubuhnya hampir ambruk. Keputusasaannya hampir mencapai puncak ketika tiba-tiba suara dari luar warung terdengar. Suara langkah kaki yang berat, seperti berlari, dan kemudian suara jeritan. Jeritan yang memecah kesunyian malam. Erna menoleh keluar, wajahnya berubah sedikit, namun dia tetap tenang. Itu hanya bagian dari prosesnya. Mereka yang gak bisa bayar harga mereka akan diambil. Sederhana. Ratri menatap dengan penuh tekad. Aku gak peduli dengan itu semua. Aku akan berhentiin semuanya. Ini harus berakhir sekarang. Dengan sekuat tenaga, Ratri mengumpulkan keberaniannya. Dia tahu, jika dia tidak melawan sekarang, semua akan berakhir untuk dirinya dan semua orang yang terjebak di pasar ini. Dengan langkah tergesa, dia berlari ke arah pintu, berusaha untuk kabur dari cengkeraman kekuatan jahat yang mulai mengekangnya. Namun, saat dia hampir mencapai pintu, tangan tak kasat mata itu kembali menahannya. Bukan hanya satu tangan, tapi puluhan, ratusan, tangan gelap yang datang dari sudut-sudut warung.
Mereka menarik tubuhnya kembali ke tengah ruangan, memaksa Ratri untuk menghadapi makhluk besar yang semakin mendekat. Ini belum selesai, Ratri. Kamu gak akan bisa lari. Kamu sudah masuk ke dalam dunia kami, dan kamu gak bisa keluar. Suasana semakin gelap, semakin mencekam. Jeritan dan bisikan mulai memenuhi ruang itu, sementara Erna berdiri dengan senyum penuh kemenangan. Warung Simbok nakal yang selama ini terlihat biasa saja, kini menunjukkan sisi terkelamnya. Semua ini baru dimulai, dan Ratri tahu teror ini baru saja mencapai puncaknya. Ratri merasakan tubuhnya ditarik mundur ke tengah warung. Suara bisikan yang datang dari segala penjuru semakin memekakkan telinga. Ada yang menekan dadanya, membuat napasnya terasa sesak. Setiap gerakan terasa semakin berat, seakan ada kekuatan tak terlihat yang mengikatnya. Namun, di balik ketakutannya ada sesuatu yang bangkit dalam diri Ratri. Sesuatu yang selama ini tertidur, yang kini tak bisa lagi dipendam. Kekuatan yang jauh lebih besar dari rasa takut yang melingkupinya. Ratri tahu kalau dia tidak berani sekarang, semuanya akan berakhir. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk semua orang yang terperangkap dalam perjanjian ini. Di depannya, Erna masih berdiri dengan senyuman jahat yang makin lebar. Mata Erna berubah, tidak lagi manusiawi. Ada kekuatan gelap yang bersembunyi di dalamnya. Kamu gak bisa lari, Ratri. Suara Erna terdengar seperti gema dari kedalaman yang gelap. Semua sudah terlalu terlambat. Kamu sudah memilih jalanmu. Ratri bisa merasakan getaran dari bawah kakinya, tanah yang seolah-olah hidup dan bergerak. Di belakang Erna, bayangan hitam yang lebih besar mulai muncul, semakin jelas. Makhluk itu, makhluk yang selama ini tersembunyi, sekarang tampak sepenuhnya. Tubuhnya besar, dengan kepala yang mengerikan, matanya merah menyala, dan tubuhnya dipenuhi dengan kabut gelap yang bergerak seperti sesuatu yang hidup. Ini semua adalah harga yang harus dibayar, Ratri. Erna melanjutkan, suaranya semakin dalam. Semua yang datang ke sini, mereka semua punya harga. Mereka makan dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi harga itu harus dibayar dengan nyawa. Ratri menggertakkan gigi, merasakan panas yang mulai muncul di dalam tubuhnya. Aku gak akan terima itu. Aku gak akan jadi bagian dari permainanmu. Tiba-tiba, Ratri merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Seperti ada aliran energi yang mengalir cepat, memancar dari dalam dirinya, mengisi setiap inci tubuhnya dengan kekuatan. Itu bukan kekuatan biasa. Ratri tahu ini adalah kekuatan yang tak pernah ia ketahui sebelumnya. Sebuah kekuatan yang muncul dari keteguhannya untuk bertahan hidup, dari keinginan untuk menghentikan semua ini. Dengan sekuat tenaga, Ratri mendorong tubuhnya ke depan, menuju Erna. Tangan-tangan gelap yang sebelumnya menahan tubuhnya kini tampak berusaha melepaskan diri dari tubuhnya, seperti ada kekuatan yang melawan. Erna terkejut sejenak, matanya melebar. Kamu bisa melakukan itu? Namun, sebelum Erna sempat bergerak, Ratri sudah melompat maju, mengulurkan tangan ke arah bayangan hitam yang semakin membesar di belakang Erna. Saat itu, sebuah cahaya terang yang tak bisa dijelaskan muncul dari telapak tangan Ratri. Cahaya itu menyilaukan, memaksa bayangan gelap untuk mundur, seolah-olah cahaya itu adalah senjata yang bisa melawan kejahatan. Makhluk besar itu meringis, tubuhnya terhuyung, seolah merasakan sakit yang luar biasa. Jeritan yang mengerikan terdengar dari tubuh makhluk itu, membuat udara semakin panas. Ratri bisa merasakan betapa kekuatan gelap itu berusaha melawan cahaya yang keluar dari dirinya. Ini nggak bisa. Erna berteriak, wajahnya yang penuh senyum jahat kini berubah menjadi cemas. Kamu nggak akan menang. Ini dunia kami. Ini dunia yang telah kami pilih. Namun, Ratri sudah tak peduli lagi. Dengan sekali gerakan, dia menekan telapak tangannya lebih kuat, memancarkan cahaya yang semakin kuat, dan memekakkan telinga. Bayangan hitam itu semakin terdesak, seperti semakin terkikis oleh cahaya yang semakin terang. Erna mundur selangkah,
Matanya kini penuh kebingungan dan ketakutan. Tidak, ini belum selesai. Kamu tidak bisa. Namun, sebelum Erna bisa melanjutkan, Ratri menarik napas dalam-dalam dan mengalirkan seluruh kekuatan yang ada di tubuhnya ke satu titik. Satu titik di mana cahaya itu akhirnya meledak dengan kekuatan yang tak terbendung. Ledakan cahaya itu menyapu seluruh warung, menghancurkan bayangan gelap yang mengelilingi mereka. Makhluk besar itu meraung keras, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan bayangannya menghilang dalam sekejap. Erna jatuh terduduk, matanya kosong. Senyumnya menghilang, digantikan dengan tatapan kosong yang penuh kebingungan. Ratri berdiri tegak, napasnya terengah-engah. Dia tahu ini belum selesai, ini hanya langkah pertama. Tapi setidaknya, dia tahu sekarang. Dia punya kekuatan untuk melawan. Semua akan berakhir, Erna. Aku akan pastikan itu. Dan dengan itu, Ratri berbalik, siap untuk menghadapi apa yang akan datang selanjutnya. Keheningan melingkupi warung yang porak-poranda. Ratri berdiri di sana, napasnya terengah-engah, matanya memandangi tubuh Erna yang terjatuh di lantai, masih terbungkus dalam bayang-bayang gelap yang semakin memudar. Dia sudah berhasil mengalahkan makhluk itu, mengusir kekuatan gelap yang selama ini menguasai warung dan penduduk desa Sidorejo. Tapi, ada perasaan yang aneh, sebuah perasaan kosong yang menggelayuti hatinya. Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Erna terdiam, tidak bergerak, namun matanya yang kosong terus menatap Ratri dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari dalam tubuh Erna, tawa yang tipis dan terdengar seperti berasal dari tempat yang sangat jauh. Ratri merasa tubuhnya kembali tercekik oleh ketakutan. Jangan berpikir kamu sudah menang, Ratri. Suara itu kembali keluar, namun kali ini lebih dalam, lebih mengerikan. Kamu hanya menghapus satu lapisan dari masalah yang lebih besar. Apa yang kamu lihat itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan rencana. Ratri merasa kakinya gemetar. Dia ingin mundur, tapi sepertinya semua pintu keluar sudah terkunci. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang memagari dirinya di sini, di dalam warung yang kini terasa sangat asing. Semua yang pernah dia rasakan tentang keberanian itu seolah sirna, digantikan oleh keraguan yang menyesakkan dada. Erna perlahan-lahan bangkit, tubuhnya bergerak perlahan seperti tak terbebani apapun. Wajahnya kembali normal, senyuman tipis itu muncul, seolah tak ada yang terjadi. Kamu pikir cahaya itu bisa mengalahkan kegelapan? Hanya dengan sekejap, kamu keliru, Ratri. Kekuasaan kami lebih dari sekadar hal-hal yang bisa kamu lihat. Ratri menatapnya dengan cemas, tubuhnya masih bergetar. Jadi, semua ini cuma ilusi? Tanyanya hampir tak percaya. Kamu berbohong tentang semuanya? Erna mengangguk pelan. Benar. Apa yang kamu lakukan tadi hanyalah memecah satu bagian dari ritual. Satu ritual yang tidak pernah bisa dihentikan begitu saja. Kamu hanya mengabaikan bagian terpenting dari permainan ini. Harga yang harus dibayar. Ratri merasa kepalanya pusing. Dia menginginkan jawaban yang lebih jelas. Semua yang telah terjadi, semuanya yang dia lakukan, terasa seperti sebuah jebakan. Apakah dia hanya bagian dari sebuah rencana besar yang lebih gelap dari apa yang bisa dia pahami? Sementara itu, suara langkah kaki terdengar dari luar. Terasa ada kehadiran lain yang mulai mendekat. Ratri menoleh, namun yang dia lihat hanya bayangan yang bergerak dengan sangat cepat. Sebuah sosok hitam muncul di pintu warung. Wajahnya tertutup topeng, tubuhnya tinggi besar dan dia berjalan tanpa suara. Sosok itu mendekat dengan langkah mantap. Erna menoleh ke arah sosok itu. "Ah, akhirnya dia datang," katanya dengan nada yang penuh penghormatan. Sosok yang telah memilih jalan ini. Sosok yang akan membuat semuanya kembali berputar. Sosok itu berhenti tepat di depan Ratri, menatapnya dengan mata kosong di balik topengnya. Kemudian, dengan gerakan cepat, dia mengeluarkan sebuah benda dari balik jubahnya. Sebuah pisau yang terbuat dari logam hitam pekat,
berkilau dengan tajam. Pisau itu terasa asing, namun di sisi lain, Ratri tahu itu adalah alat yang penuh dengan kekuatan gelap. "Apa yang kamu inginkan?" Ratri bertanya dengan suara gemetar, meskipun dia berusaha tetap tegar. "Kenapa semuanya harus seperti ini?" Sosok itu tidak menjawab. Dia hanya mengangkat pisau itu tinggi-tinggi seolah-olah siap untuk menebasnya. Saat itulah Ratri menyadari kenyataan yang lebih pahit. Ini bukanlah akhir dari permainan. Ini adalah awal dari permainan yang jauh lebih besar, lebih kejam, yang tak bisa lagi dia hindari. "Ratri, kamu sudah terjebak." Suara Erna terdengar penuh kemenangan. "Kamu adalah bagian dari takdir ini. Sekarang kamu harus bayar harga." Pada saat itu, Ratri merasa tubuhnya seperti terlepas dari realitas. Semuanya berubah menjadi gelap, dan suara bisikan itu kembali memenuhi pikiran, mengelilinginya. Semua yang dia tahu tentang kehidupan, tentang perlawanan, tiba-tiba terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa dihindari. Dia tidak bisa melawan. Tidak kali ini, sementara itu, pisau hitam itu terangkat lebih tinggi, siap untuk turun. Saat itulah, Ratri merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang jauh lebih kuat, jauh lebih dalam, memancar dari dalam dirinya. Sebuah kekuatan baru yang belum pernah dia sadari ada. Namun, apakah kekuatan itu cukup untuk menghentikan apa yang sudah dimulai? Hanya waktu yang akan memberi jawabannya. Pisau hitam itu terus terangkat, menebas udara dengan kecepatan yang menakutkan. Wajah sosok besar yang memegangnya tersembunyi di balik topeng, dan Ratri hanya bisa menatapnya dengan perasaan campur aduk, ketakutan, kebingungan, dan harapan yang mulai pudar. Semua yang dia perjuangkan, semua keberanian yang dia kumpulkan, terasa seperti akan hancur dalam sekejap. Namun, saat pisau itu hampir menyentuh tubuhnya, sesaat sebelum Ratri menyerah pada ketakutannya, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan terjadi. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terasa panas, seolah ada api yang membakar dalam dirinya. Tanpa dia perintahkan, tangannya bergerak sendiri, mengulurkan ke arah pisau yang mengarah kepadanya. Erna dan sosok besar itu terkejut. Matanya melebar saat Ratri memegang bilah pisau itu dengan tangan kosong. Kejadian itu berlangsung sekejap, namun terasa seperti waktu berhenti. Ratri merasa aliran kekuatan yang luar biasa mengalir melalui dirinya. Kekuatan yang bukan berasal dari dirinya, melainkan dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang ada di dalam dirinya sejak lama, yang selama ini terpendam. Sosok besar itu mundur, pisau yang berada di tangan Ratri seolah tak berdaya. Begitu juga dengan Erna, yang kini berdiri kaku, mulutnya ternganga. "Apa yang kamu lakukan?" Erna bertanya, suaranya penuh kebingungan. Ratri dengan tangan yang masih memegang pisau itu mulai tersenyum. Tapi senyumnya bukan senyum kemenangan, melainkan senyum yang penuh dengan kebebasan yang tak bisa dijelaskan. "Aku melakukan apa yang harus aku lakukan," jawabnya dengan suara yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun, saat pisau itu bergerak lebih jauh, aliran energi dalam diri Ratri terasa semakin kuat. Sesuatu yang sangat asing, sesuatu yang terhubung dengan kekuatan yang telah lama tersembunyi. Pikiran Ratri mulai terbuka, dan ia menyadari hal yang paling mengejutkan. Dia bukan hanya korban dari permainan ini. Dia adalah bagian dari permainan itu, bahkan lebih dari itu. Dengan satu gerakan cepat, pisau yang ada di tangan Ratri menghilang begitu saja, seperti tertelan oleh kegelapan. Tubuh Ratri kini bercahaya, dan dari dalam dirinya muncul kekuatan yang selama ini tertahan. Matanya bersinar terang, dan tubuhnya tampak lebih besar, lebih kuat. Erna mundur, terjatuh, dan sosok besar itu tampak ketakutan. "Sebenarnya, aku sudah tahu semuanya," kata Ratri, suaranya bergema di seluruh ruangan. "Aku tahu sejak awal bahwa aku bukan hanya bagian dari korbanmu, Erna. Aku adalah pilihanmu.
Aku adalah penghubung antara dunia ini dengan kekuatan yang lebih besar. Tapi aku tidak akan membiarkan kamu mengendalikan takdir ini. Erna terdiam, wajahnya semakin pucat. Kamu tahu? Tapi bagaimana bisa? Ini tidak mungkin. Erna terdengar semakin terkejut, hampir seperti tidak percaya. Ratri menatapnya tajam. Aku adalah salah satu dari mereka, Erna. Aku bukan hanya manusia. Aku adalah bagian dari mereka yang mengendalikan permainan ini. Selama ini aku terjebak, tapi sekarang aku bebas. Tiba-tiba, sosok besar itu menghilang dan bayangannya lenyap begitu saja dalam kegelapan. Warung yang hancur perlahan-lahan kembali seperti semula. Cahaya terang yang mengelilingi tubuh Ratri mulai mereda, dan dia kembali menjadi dirinya sendiri. Namun, yang membuatnya terkejut adalah kenyataan yang baru ia pahami. Semua yang terjadi, semua peristiwa yang penuh dengan kekerasan dan kegelapan adalah bagian dari sebuah skenario yang lebih besar. Skema yang tak pernah ia ketahui, yang direncanakan sejak lama. Erna, yang sebelumnya berdiri di sana dengan senyum penuh kemenangan, kini terjatuh ke lantai. Wajahnya kosong, tidak ada lagi senyum jahat yang biasa muncul di wajahnya. Kamu... Erna mencoba berbicara, namun kata-katanya tertahan. Ratri menatapnya dengan tatapan kosong. Kamu tidak tahu apa-apa, Erna. Semua yang terjadi adalah bagian dari takdir yang lebih besar dari kita berdua. Kamu hanyalah pion dalam permainan ini. Erna terdiam, tubuhnya kini rapuh. Ratri mengalihkan pandangannya, melihat warung yang kini sepi. Tak ada suara lagi dari luar, tak ada langkah kaki yang terdengar. Semua orang yang pernah datang, yang pernah makan sop sum-sum itu, kini hilang tanpa jejak. Keberadaan mereka tak lebih dari bayangan. Ratri, dengan kekuatan yang baru dia sadari ada di dalam dirinya, tersenyum tipis. Ini belum selesai, Erna. Ini baru dimulai. Dan saat itu, Erna pun akhirnya menghilang, terhisap ke dalam kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Warung itu kosong, tapi Ratri tahu ini bukan akhir dari segalanya. Ini baru langkah pertama dari permainan yang lebih besar yang baru saja dimulai.